Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang dan mengulas episode yang sudah lalu. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys. Untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta menarik untuk kita saksikan. Di mana Tuan Muda Abimana yang sudah kelelahan dan merasa kesal akibat perusahaannya yang merasa rugi besar, ia pun tertidur di bahunya Tuan Muda Abimana. Hal ini pun dilihat oleh Amanda yang membuat Amanda ini sangat kesal. Amanda akan merencanakan sesuatu agar Tuan Muda Abimana nantinya membenci Kinanti. Sementara itu Anita si nek lampir ini, ia sudah mengetahui hal yang sebenarnya kalau yang telah menerornya selama ini adalah Anita. Sementara itu, Tuan Muda Abimana ini, ia berpikir kalau selama ini sudah terlalu banyak membuat Kinanti menderita. Hal ini pun akan ia rubah dan akan membuat Kinanti ini bahagia. Tuan Muda Abimana sudah menyadarinya kalau selama ini dia kurang berbuat baik kepada Kinanti. Namun di sini Kinanti terlihat sangat menikmati pernikahannya dengan Tuan Muda Abimana. Ia nampaknya sedang bahagia bersama Tuan Muda Abimana. Di mana pada episode yang lalu diceritakan kalau Kinanti ini ingin memasak masakan istimewa untuk Tuan Muda Abimana. Namun karena teman lamanya ini atau mantan pacarnya ini menelpon, sehingga masakan Kinanti pun menjadi gosong. Untunglah ada David saat itu sedang ke rumah Tuan Muda Abimana. Akhirnya David ini membatalkan semua acaranya untuk membuat makanan kesukaan Abimana. Ia takut nanti Kinanti akan dimarahi oleh Tuan Muda Abimana jika Tuan Muda Abimana pulang jika masakan tersebut belum siap. Namun Amanda yang melihat hal ini, ia mengorek-ngorek keterangan dari David. Apakah sebenarnya David mencintai Kinanti? Namun David menjawab hal itu tidaklah mungkin karena Kinanti adalah istrinya Tuan Muda, kata David kepada Amanda. Sementara itu, ketika Tuan Muda Abimana pulang, makanan pun sudah siap. Kinanti telah menunggu di meja makan. Dan Tuan Muda Abimana ini pulang melihat Kinanti yang menyiapkan makanannya. Ia pun sangat senang. Di saat mereka akan makan bersama, tiba-tiba saja Oma datang dan mengatakan kepada Oma, "Wah, lagi dinner romantis nih," kata Oma kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Akhirnya Oma pun ikut bergabung menikmati masakan tersebut. Dan mereka rupanya merasa enak dengan masakannya Kinanti ini. Oma memuji masakan Kinanti dan Kinanti yang merasa dipuji pun tertawa, padahal masakan ini bukanlah masakan Kinanti tetapi masakannya David. Ketika di tempat tidur, Tuan Muda Abimana ini kembali membahas masalah masakannya Kinanti. Dan ia ingin agar Kinanti ini membuatkan masakan itu kembali. Namun di sini akhirnya Kinanti pun jujur kepada Tuan Muda Abimana kalau sebenarnya yang memasak itu adalah David, bukan dirinya. Karena
masakannya sudah gosong dan David membantu Kinanti untuk membuat masakan tersebut nih guys. Akhirnya membuat tuan muda Abi pun tertawa melucu dengan sikapnya Kinanti yang ketakutan jika ketahuan oleh tuan muda Abimana. Sementara itu Amanda kembali menghubungi temannya Kinanti untuk melaksanakan rencananya memisahkan antara Kinanti dan tuan muda Abimana. Berhubung temannya Kinanti ini dalam kesulitan keuangan, ia menyetujui permintaan Amanda ini dan ia pun mengajak Kinanti untuk ketemuan di suatu kafe. Yang namanya juga Kinanti ini terlalu polos dan sangat baik orangnya. Ia tidak mengetahui kalau niat temannya Kinanti ini sudah jahat kepada dirinya. Ia berusaha merayu Kinanti, namun usahanya itu pun gagal, yang membuat Kinanti marah dan pergi meninggalkan temannya ini yang suruhannya Amanda. Ia pun merasa menyesal karena telah menemui lelaki itu. Ia berpikiran kalau sama saja ia telah mengkhianati tuan muda Abimana. Dan Kinanti pun akhirnya pergi ke toko untuk membelikan makanan sebagai rasa bersalahnya kepada tuan muda Abimana. Sementara itu David dan Amanda ini sedang berada di sebuah kafe. Terlihat di sini mereka cukup akrab berbincang bersama. Mereka sama-sama tertawa ketika menceritakan kalau mereka berdua ini sama-sama sialnya karena mereka tidak bisa mendapatkan kekasih. Ya, kemungkinan nantinya mereka berdua ini akan menjurus-jurus menjadi pasangan kekasih nih guys. Karena seperti yang kita ketahui kalau Amanda dan tuan muda Abi dan David ini sama-sama tidak dapat memiliki orang yang mereka cintai. Jadi wajar saja jika David ini berjodoh dengan Amanda. Tapi sayangnya di sini Amanda terlihat agak jahat nih guys. Namun itu sudah wajar saja jika dia jahat kepada Nek Lampir Anita karena Nek Lampirlah yang sudah mencelakainya sehingga ia harus terpisah dengan tuan muda Abimana dan tuan muda Abimana mengira kalau Kinanti ini sudah meninggal. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan Mimin mohon maaf. Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.